Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Zaidin Bakri adalah seorang purnawirawan tentara. Pejuang kemerdekaan Indonesia dari Angkatan 45, serta dikenal luas sebagai politisi, cendekiawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Sosok Zaidin Bakri merupakan representasi dari generasi yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan melalui senjata, tetapi juga melalui karya intelektual dan kebudayaan. Kiprah beliau mencerminkan sinergi antara perjuangan fisik dan perjuangan pemikiran untuk membangun Indonesia merdeka yang beradab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zaidin Bakri lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1922 di Padang, Sumatera Barat. Dalam lingkungan masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan tradisi pendidikan dan intelektual yang kuat. Semangat keilmuan dan nasionalisme yang tumbuh dalam lingkungan ini kemudian membentuk karakter Zaidin Bakri sebagai pejuang yang berorientasi pada kebebasan dan kemajuan bangsa. Beliau bergabung dalam perjuangan kemerdekaan sebagai bagian dari Angkatan 45. Generasi yang berperan langsung dalam mempertahankan Republik Indonesia pasca proklamasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zaidin Bakri berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sebuah kota yang pada masa kolonial menjadi pusat penting dalam pergerakan nasional dan pendidikan modern. Setelah masa perjuangan fisik, aktivitas intelektual dan budaya Zaidin Bakri banyak berpusat di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, di mana beliau terlibat dalam dunia politik dan sastra. Beliau juga dikenal aktif menyuarakan pemikiran kebangsaan melalui forum-forum intelektual dan kebudayaan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zaidin Bakri lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1922 dan wafat pada tanggal 23 Mei tahun 2007. Rentang kehidupan Zaidin Bakri melintasi berbagai fase penting sejarah Indonesia. Mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, revolusi fisik, hingga masa pembangunan dan reformasi. Perjalanan hidup beliau mencerminkan dinamika panjang perjuangan bangsa dan peran penting para intelektual dalam membentuk karakter Indonesia modern. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Zaidin Bakri penting karena beliau merupakan simbol dari perpaduan antara perjuangan fisik dan intelektual. Sebagai anggota Angkatan 45, Zaidin Bakri turut mengangkat senjata melawan penjajahan. Namun yang membuatnya menonjol adalah dedikasi dalam bidang sastra, politik, dan kebudayaan, melalui karya-karya tulis dan keterlibatan dalam forum kebangsaan. Zaidin Bakri memperkuat narasi nasionalisme Indonesia yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal serta semangat kemanusiaan universal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zaidin Bakri berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dalam barisan Angkatan 45 dan setelahnya aktif dalam dunia politik sebagai politisi nasional. Beliau juga menorehkan kontribusi besar dalam dunia kesusastraan dan kebudayaan Indonesia dengan menjadi bagian dari para sastrawan Angkatan 45. Generasi emas sastra Indonesia yang dikenal dengan karya-karya idealistik dan penuh semangat revolusioner. Dalam kapasitas sebagai cendekiawan dan budayawan, Zaidin Bakri menggunakan pena dan pemikiran sebagai senjata untuk memperkuat identitas nasional dan membangun budaya bangsa. Wafatnya Zaidin Bakri pada tahun 2007 menandai berakhirnya sebuah era penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Tetapi warisan pemikirannya tetap hidup melalui karya dan pengaruhnya di kalangan intelektual dan budayawan. Zaidin Bakri lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1922 di Padang, Sumatera Barat. Dalam sebuah lingkungan sosial yang kuat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Minangkabau yang mengakar pada pendidikan, musyawarah,
dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dari latar belakang ini, Zaidin Bakri tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya sadar akan pentingnya kemerdekaan politik, tetapi juga nilai-nilai kebudayaan dan moralitas dalam kehidupan berbangsa. Sebagai bagian dari generasi angkatan 45, Zaidin Bakri terlibat aktif dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme. Namun tidak seperti sebagian besar tokoh militer sezamannya, Zaidin Bakri memilih untuk menyalurkan semangat perjuangan itu ke ranah intelektual dan kebudayaan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Beliau menolak untuk berhenti pada dimensi perlawanan bersenjata dan beralih menjadi sosok yang memperjuangkan bangsa melalui tulisan, pemikiran, dan pelibatan aktif dalam diskursus politik serta kebudayaan nasional. Dalam ranah politik, Zaidin Bakri dikenal sebagai seorang tokoh yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan yang moderat dan inklusif. Gagasannya banyak menekankan pentingnya kesatuan nasional, penghormatan terhadap kebinekaan, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Sebagai politisi, beliau bukan hanya pengamat situasi, melainkan juga pelaku aktif dalam merumuskan arah kebijakan nasional melalui keterlibatannya dalam berbagai forum dan organisasi yang berpengaruh pada masa itu. Pandangannya kerap menjadi rujukan dalam dialog-dialog strategis yang membahas pembangunan nasional dan rekonsiliasi politik pasca kemerdekaan. Dalam dunia sastra, Zaidin Bakri merupakan bagian dari kelompok sastrawan angkatan 45 yang turut membentuk arah sastra modern Indonesia. Tulisan-tulisan beliau, baik dalam bentuk puisi, esai, maupun prosa, tidak hanya bernilai estetis tetapi juga penuh muatan ideologis dan reflektif terhadap kondisi sosial politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru. Karya-karya beliau banyak mengangkat tema perjuangan, identitas bangsa, dan dinamika sosial yang kompleks, menjadikannya sebagai bagian penting dari peta sastra Indonesia abad ke-20. Dalam penghayatan estetikanya, Zaidin Bakri menolak sekadar menjadi penghibur dan justru memposisikan sastra sebagai alat perjuangan moral dan intelektual. Dari perspektif kebudayaan, Zaidin Bakri memiliki posisi yang unik karena mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan semangat modernitas. Sebagai budayawan, beliau menaruh perhatian besar terhadap pelestarian nilai-nilai lokal yang terancam oleh arus globalisasi dan modernisme yang seragam. Melalui berbagai tulisannya, Zaidin Bakri mendorong generasi muda untuk menggali kembali akar budaya sebagai landasan dalam membangun masa depan bangsa. Pandangannya tentang budaya sangat holistik, tidak terpisah dari politik, pendidikan, dan moralitas publik. Dari sudut pandang akademik, Zaidin Bakri menunjukkan kapasitas sebagai cendekiawan dengan pemikiran yang tajam dan berdimensi luas. Beliau aktif dalam forum-forum ilmiah, diskusi kebudayaan, dan lembaga-lembaga pendidikan yang berkomitmen pada pembangunan karakter bangsa. Kontribusinya terhadap pendidikan tidak selalu bersifat formal, tetapi tampak dalam warisan pemikiran dan literasi yang beliau tinggalkan. Gagasan-gagasan beliau kerap menjadi rujukan dalam kajian sejarah politik, kebudayaan, dan perkembangan sastra Indonesia. Zaidin Bakri juga menjadi sosok penting dalam membangun narasi kebangsaan yang berangkat dari pengalaman lokal, terutama pengalaman masyarakat Minangkabau dalam menafsirkan nasionalisme, demokrasi, dan keberagaman. Melalui pendekatan ini, beliau berhasil mengangkat wacana kebangsaan ke level yang lebih inklusif dan menghargai dinamika lokal sebagai bagian integral dari keindonesiaan. Wafatnya Zaidin Bakri pada tanggal 23 Mei tahun 2007 menandai berakhirnya sebuah babak penting dalam sejarah intelektual Indonesia. Tetapi gagasan dan semangat perjuangan beliau tetap hidup dalam ingatan bangsa. Jejaknya sebagai pejuang, cendekiawan, sastrawan, politisi, dan budayawan menjadikan beliau sebagai tokoh multidimensi yang layak dikenang dan dijadikan inspirasi oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.